Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ketua Tim Penguji, yang terhormat dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Faridatun Munawaroh, NIM 2017-017049, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel pemoderasi. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel X, yaitu komisaris independen, profitabilitas, dan kinerja keuangan, dan variabel Y nilai perusahaan, dan variabel Z sebagai variabel moderasi, yaitu corporate social responsibility. Optimalisasi nilai perusahaan dapat tercapai oleh pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, di mana suatu keputusan yang diambil oleh manajemen maka akan mempengaruhi keputusan lainnya dan berdampak terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, persaingan antar perusahaan semakin kuat dan kompetitif. Dengan semakin kuatnya persaingan, maka perusahaan dituntut untuk memperkuat fundamental perusahaan tersebut agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Ketika suatu perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain maupun perusahaan global, maka akan mengakibatkan adanya penurunan volume nilai perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Pertumbuhan nilai perusahaan yang tinggi akan mempengaruhi tujuan jangka panjang perusahaan. Tujuan yang harus dicapai perusahaan akan tercermin dalam harga sahamnya, karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat dilakukan melalui pergerakan harga saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek. Fenomena perusahaan manufaktur menjadi andalan untuk menekan defisit neraca dagang. Sejalan dengan industri manufaktur sepanjang tahun 2019 yang mengalami penurunan, saham-saham industri otomotif dan komponennya sejak awal tahun di bursa, sektor aneka industri yang menaungi industri otomotif dan komponennya mengalami penurunan 7,03% sejak awal tahun. Seiring dengan penurunan industri manufaktur karena permintaan akan otomotif yang menurun, saham yang paling tertekan ialah PT Kors Tbk atau BRAM dengan penurunan 39,81% dengan harga terakhir 6.500 lembar per saham. Sedangkan saham yang menguat ialah PT Multitrasda Arah Sarana Tbk atau MASA yang mengalami kenaikan 4,35% pada harga 480 lembar per saham. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut industri pengolahan atau manufaktur sepanjang 2019 mengalami penurunan. BPS menilai penurunan ini perlu jadi perhatian mengingat manufaktur merupakan salah satu sektor penopang perekonomian Republik Indonesia. Kepala BPS mengatakan bahwa industri manufaktur pada kuartal 4 tahun 2019 tumbuh 3,66% lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2018 yang tumbuh 4,25%. Industri manufaktur sepanjang tahun 2019 juga menurun jika dibandingkan tahun 2018 dalam CNBC Indonesia Market 6 Februari 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah CSR memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah CSR memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan? Yang keenam, apakah CSR mampu memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk menguji apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk menguji apakah corporate social responsibility dapat memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, untuk menguji apakah corporate social responsibility mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, untuk menguji apakah corporate social responsibility mampu memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.
Dalam penelitian ini terdapat 3 teori. Yang pertama, teori agensi. Teori agensi atau keagenan mendeskripsikan hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham. Karena manajer dipilih langsung oleh pemegang saham, maka manajer harus bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dan keputusan terbaik yang diambil oleh pemegang saham. Yang kedua, teori signaling. Teori sinyal merupakan teori yang berkenaan terkait dengan dorongan perusahaan untuk melakukan transparansi informasi kepada para pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor. Transparansi informasi yang dilakukan perusahaan dapat meminimalisir adanya asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Yang ketiga, ada teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan teori yang berkenaan pada tata kelola perusahaan yang berorientasi keberpihakan kepada masyarakat. Fokus teori legitimasi yaitu hubungan yang terdapat antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga tujuan dan metode operasi atau output organisasi sesuai norma dan nilai sosial. Dengan demikian, legitimasi memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk tetap going concern. Yang keempat, ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan yang sering dikatakan dengan harga sahamnya. Dengan meningkatkan nilai perusahaan yang semakin tinggi, maka akan diikuti pula kesejahteraan dan kemakmuran para pemegang saham. Yang kelima, ada CSR atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholdernya. Tindakan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mendapatkan legitimasi yang positif dari masyarakat agar mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu populasi dan pemilihan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang dibutuhkan yaitu data-data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ada uji statistik deskriptif yang memberikan gambaran terkait data yang dapat dilihat dari jumlah pengamatan yang meliputi sum, mean, standar deviasi, rank, serta nilai minimum dan nilai maksimum. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu untuk menguji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada uji hipotesis yang meliputi uji analisis regresi berganda dan analisis uji selisih mutlak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam.